mencari jalan keluar menghadapi masalah masyarakat, bangsa dan negara, adversity quotient. Kemudian peran dalam pemberantasan korupsi, pertama adalah tidak melakukan korupsi. Satu. Kedua, mengajak lingkungan untuk tidak korupsi. Ketiga, mengumpulkan informasi lanjutan dalam penindakan korupsi, berani melaporkan adanya korupsi dan siap menjadi saksi, mengumpulkan informasi lanjutan. Kemudian motor penggerak masyarakat dalam mencegah dan menangkal korupsi. Dan alhamdulillah di Telkom University ini sudah 3 tahun melakukan usaha ini dan malah diperlombakan. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengajak masyarakat memerangi korupsi dengan membangun satu gerakan moral yang kita sebut Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Merupakan kegiatan masyarakat dalam berperan serta memberantas korupsi, berbasis lingkungan, komunitas berada, tempat tinggal, profesi, kelompok, golongan. Bidang garapannya ada 10 gatra, 10 bidang kehidupan, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, keamanan, pertahanan, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, pengelolaan geografi, pengelolaan birokrasi. Kemudian kegiatan dilakukan dapat berupa riset, mencari akar masalah, potensi masalah dan kerawanan korupsi, kemudian mencari solusi, jalan terbaik, jalan keluar terbaik, tidak sekedar menyalahkan saja, tapi kita memberi solusi. Dan ketiga, konsultasi, kita mengajari membuat action plan dalam memperbaiki kerawanan korupsi maupun potensi masalah, kemudian pendidikan anti korupsi sejak dini dan advokasi korban tindak kesewenang-wenangan oleh pihak ketiga. Peran serta masyarakat di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diharapkan atas keberlangsungan kegiatan tersebut. Asasnya yang kita pakai adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sifatnya perkumpulan warga masyarakat, pemerhati kehidupan masyarakat dan birokrasi, berperan serta mencegah dan menangkal korupsi dan bantuan penindakan korupsi. Tujuannya meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan menangkal korupsi serta bantuan penindakan, mendorong fungsionaris pencegahan dan penangkalan korupsi di birokrasi, mendorong aparat birokrasi melakukan tugas dengan baik, membantu aparat penegak hukum dalam menindak korupsi. Kita punya nilai-nilai juga di GMPK, ada 7 tentang kepedulian, yang kedua berani menjadi agen perubahan, yang ketiga memiliki integritas moral yang dapat diandalkan, berperilaku jujur, berani memperjuangkan nilai kebenaran, walaupun pahit ya dalam kehidupan kita, kalau menyatakan yang benar itu banyak risikonya. Kemudian konsisten dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari antara pikiran, ucapan dan tindakan. Kemudian konsisten dan egaliter. Kegiatan kita ada 5, kegiatan penelitian, menemukan solusi, memberikan konsultasi, memberikan advokasi, dan pendidikan anti korupsi. Nah, kita juga punya grand strategi jangka panjang. Masyarakat, cita-cita bangsa ini adalah terwujudnya masyarakat adil makmur. Masyarakat adil dan makmur itu akan terwujud manakala Indonesia tanpa korupsi. Kalau Indonesia masih korupsi seperti sekarang ini, ya masih adil makmur tadi akan susah dicapai. Dan untuk itu 10 gatra kehidupan kita garap, jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dikerjakan oleh 3 komponen. Pertama, entitas publik, masyarakat, dan entitas privat. Nah, GMPK ada di tengah masyarakat, makanya syaratnya GMPK harus tahu, mau, mampu, dan continue. Tahu tentang korupsi itu apa, bagaimana menanggulanginya, peran dia apa, dan mau. Tahu saja nggak mau berbuat juga percuma,
kemudian mampu bisa melalui pelatihan, dan kemudian continue baik manajerialnya maupun etikanya. 5 pilar pemberantasan korupsi: deteksi, preemptif, preventif, represif, dan rehabilitasi. Kita memperdomani anggaran dasar, anggaran rumah tangga, undang-undang, SOP, dan kesemuanya itu akan didasari pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Rekan-rekan sekalian, mungkin saya terlalu banyak bicara dan saya kira inilah yang bisa saya berikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman sekalian. Kalau masih ada yang bertanya, monggo silakan. Kalau enggak, alhamdulillah. Tapi kalau mau diskusi dengan saya boleh. Alamat email saya bibitsamadrianto@gmail.com, atau Anda bisa masuk www.gmpk.or.id. Saya kira tentang GMPK ada, dan Pak Heru saya kira sudah bisa mengambil marsnya GMPK, dan tadi saya dengar di HP beliau ada. Silakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, demikian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa paparan dari Dr. Bibit Samadrianto. Tidak heran paparan beliau syarat akan pengalaman, karena berdasarkan paparan beliau tadi dan juga dari CV beliau tidak hanya selain mengabdikan separuh hidupnya di kepolisian dan juga pemberantasan korupsi, beliau juga bergerak di bidang pendidikan, ya Pak ya. Beliau pada tahun 1970 lulus dari Akabri, kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, pada tahun 1995 melanjutkan pendidikan di Magister Manajemen, dan 2002 mengambil doktoral program Universitas Negeri Jakarta. Karir beliau juga selain sebagai Kapolres, sebagai Wakil Asisten Perencanaan Kepala Kapolri, Wakapolda Jawa Timur, Kapolda Kalimantan Timur, Rektor Universitas Bayangkara, bahkan mengajar di BINUS, masih ya Pak ya, dan juga mengajar di UNJ. Kalau mengenai tanda bintang kehormatan sudah jangan ditanyakan lagi. Ini Bapak pernah menerima tanda bintang kehormatan ini banyak, diantaranya Satya Lencana Kesetiaan, Satya Lencana Dwidya Sista, Bintang Bayangkara Nararya, Bintang Yuda Dharma Nararya, Bintang Bayangkara Pratama. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dr. Bibit Samadrianto. Terima kasih Bapak atas paparannya. Masih ada waktu untuk diskusi Bapak. Saya buka hanya satu sesi mungkin karena keterbatasan waktu. Satu sesi ini terdiri dari 3 pertanyaan. Saya persilakan jika sekiranya ada dari Bapak Ibu rekan mahasiswa yang akan bertanya atau oke. Kita sudah ada di belakang. Silakan Mas. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fauzan dari Fakultas Rekayasa Industri. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui, korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Namun sejauh ini, pemberian vonis hukuman mati untuk terpidana korupsi itu belum pernah ditemukan. Padahal dalam undang-undang hukuman terberat dari terpidana korupsi itu dicabut hak hidupnya, atau dengan kata lain, diberikan hukuman mati. Sebagai orang yang masih awam tentang hukum di Indonesia, apakah ini menunjukkan penegakan hukum di Indonesia masih tergolong lemah? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Bapak mau langsung jawab atau saya tampung dulu 2 pertanyaan lainnya? Oke, 2 pertanyaan lainnya silakan. Oke, silakan Mas yang memakai kacamata di belakang. Terima kasih atas waktunya, Bapak Bibit yang terhormat. Mohon maaf apabila ilmu tata negara yang saya kurang. Saya ingin menanyakan tentang KPK. Setahu saya Maaf, KPK... diulang, siapa namanya? Oh ya, mohon maaf. Nama saya Muhammad Gilan dari Fakultas Rekayasa Industri. Bapak Bibit yang terhormat, saya ingin menanyakan, yang saya tahu bahwa KPK merupakan lembaga independen. Tetapi apakah KPK memiliki pengawas dari lembaga hukum di negara ini? Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Tadi duluan Mas ini yang di depan, silakan.
Maaf untuk rekan-rekan lainnya, tapi tadi Pak Bibit sudah memberikan alamat email dan juga bisa masuk ke website GMPK ya Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Reksi. Saya ingin menanyakan kepada Pak Bibit, dengan berita-berita yang di TV itu, investigasi terhadap terdakwa korupsi itu dilakukan berjam-jam, bahkan sampai berbelas-belas jam. Apakah dengan dilakukannya investigasi secara beruntun 11 jam itu terdakwa korupsi itu dengan mudah mengakui kesalahannya? Dan juga saya ingin menanyakan tentang tantangan terbesar Pak Bibit waktu menjabat sebagai Kepala KPK, dan juga adakah restriksi dari pihak-pihak luar kepada tindakan KPK untuk menangani tindakan kejahatan korupsi? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semua penanya. Oke Bapak, kita punya 3 pertanyaan dari Fauzan, Muhammad Gilang, dan Muhammad Reksi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang vonis ya, vonis itu ternyata saya sendiri juga waktu di KPK itu akhirnya mempelajari juga bagaimana menuntut, bagaimana vonis itu diberikan. Memang di dalam undang-undangnya itu ada hukuman minimal, ada hukuman maksimal, penuntutan minimal, penuntutan maksimal, ada. Dan itu ternyata tidak begitu saja bisa diterapkan oleh penuntut umum kita. Jadi mereka sudah ada pola yang tidak tertulis, dan ini dipatuhi oleh mereka, karena kalau kita tuntut lebih dari situ juga paling hakimnya itu dengan permasalahannya seperti ini, alat buktinya seperti ini, paling dijatuhkannya hukuman sekian. Mereka seperti ada pola seperti itu. Sehingga waktu zaman saya itu coba tuntut maksimal, ya, dituntut maksimal. Karena saya ketemu dengan seorang hakim agung menyatakan bahwa karena tuntutannya itu kecil Pak, artinya saya tidak bisa diberi space. Katakanlah kerugian negara hanya 60 juta dengan kerugian negara 5 miliar. Masa hukumannya sama-sama 5 tahun, gitu ya. Nah ini hakimnya itu, sehingga atas dasar itu saya minta pada jaksa penuntut umum di KPK tolong tuntut maksimal dengan kan beberapa kriteria alat buktinya kayak apa, kira-kira bisa terbukti atau tidak, kemudian hasil yang sudah dikumpulkan oleh penyidik itu bagaimana, sehingga mereka punya patokan penuntutan itu.